Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, khususnya untuk mahasiswa saya mudah belajar hukum. Semoga secepatnya kita dapat bertemu lagi bertatap muka secara offline, bukan secara online seperti ini. Dan semoga musibah COVID ini akan segera berlalu. Kita berdoa semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu yang kemarin kita sudah membahas mengenai masalah deal naming, yaitu penyertaan dalam hukum pidana. Materi kita kali ini adalah Samenloop van Strafbaar Feiten atau gabungan tindak pidana atau konkursus. Beberapa ahli hukum mengartikan Samenloop dengan perbarengan. Jadi perbarengan dalam melakukan tindak pidana. Tapi sebagian yang lain mengartikan dengan gabungan tindak pidana atau konkursus. Jika kita kemarin berbicara mengenai deal naming, ini kebalikannya. Kalau deal naming itu orangnya yang lebih dari satu, tetapi kalau Samenloop atau gabungan tindak pidana, perbuatannya yang lebih dari satu. Apa sih sebenarnya konkursus itu? Konkursus adalah bahwa satu orang atau lebih melakukan lebih dari satu tindak pidana. Bisa jadi pada satu kesempatan dia melakukan pencurian, kemudian dia melakukan penganiayaan, dan dia melakukan pembunuhan. Atau pada satu kesempatan dia mencuri di satu tempat, kemudian di lain kesempatan dia mencuri lagi, dan di lain kesempatan dia mencuri lagi. Dan ketika beberapa perbuatan ini dilakukan, belum ada persidangan, sehingga belum ada putusan pengadilan. Itu yang kita namakan dengan konkursus. Nah, tujuan ajaran konkursus ini adalah menerapkan asas legalitas. Kita tahu bahwa asas legalitas itu adalah untuk mencapai kepastian hukum, khususnya dalam hal pemidanaan. Jadi untuk konkursus ini adalah untuk menerapkan asas legalitas atau kepastian hukum, khususnya dalam hal pemidanaan. Misalkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, kemudian pada saat itu juga dia juga melakukan tindak pidana penganiayaan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian di saat itu pula dia melakukan tindak pidana pembunuhan. Nah, bagaimana pemidanaannya? Kalau menurut asas legalitas seharusnya sanksi itu sudah ditentukan, ya. Misalkan pencurian, maksimal pidananya adalah 5 tahun. Kemudian penganiayaan ada beberapa kualitas, ya. Ada penganiayaan ringan, berat, dan yang menyebabkan orang lain meninggal. Misalkan penganiayaan maksimal 7 tahun. Kemudian setelah itu dia melakukan pembunuhan adalah 15 tahun. Itu apabila kita benar-benar menerapkan asas legalitas dengan sanksi pidana yang sudah jelas jumlahnya tadi, berarti orang tersebut diberikan pidana pencurian 5 tahun ditambah dengan penganiayaan 7 tahun, berarti 12 tahun, kemudian ditambah dengan pembunuhan 15 tahun, berarti 12 tahun ditambah 15 tahun, berarti 27 tahun. Nah, apakah dalam sistem pemidanaan berlaku demikian? Ternyata ini di dua sistem hukum di dunia itu berbeda. Jadi untuk common law system itu tidak mengenal ajaran ini, karena mereka tidak berhak mendapatkan pengurangan hukuman. Bagaimana mereka mendapatkan pengurangan hukuman?
mereka telah bersalah melakukan beberapa tindak pidana. Jadi tidak ada pengurangan. Seperti tadi, misalkan contoh seperti tadi, berarti tetap dihukum maksimalnya adalah 27 tahun. Tetapi tidak dengan civil law system. Mengenai civil law system mengenal ajaran ini untuk membatasi penjatuhan pidana yang ekstrim. Misalkan ya, kasus Rian, pembunuhan di Jombang itu, dia membunuh lebih dari 5 orang dan semuanya dilakukan dengan berencana. Misalkan pembunuhan berencana itu dihukum, jadi pembunuhan berencana itu hukuman mati, pidana seumur hidup atau 20 tahun. Misalkan Rian tadi dikenakan hukuman 20 tahun dikali 5 orang, itu berarti sudah 100 tahun. Itu berarti kan ekstrim. Nah, untuk civil law system itu menghindari penjatuhan pidana yang ekstrim seperti ini. Mengapa dibatasi? Karena asumsinya hal ini dikarenakan adanya kelalaian negara. Jadi ketika satu tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang, seyogianya negara telah menghukum orang tersebut. Nah, tetapi ada ahli hukum, misalkan Andi Hamzah itu tidak menyetujui statement yang ini. Mengapa dibatasi? Karena asumsinya hal ini dikarenakan adalah, nah, yang kelalaian negara ini Andi Hamzah tidak menyetujui. Karena apa? Karena kadangkala perbuatan pidana itu dilakukan dalam satu waktu. Nah, beberapa tindak pidana itu dilakukan dalam satu waktu. Jadi bukan waktu yang terpisah, gitu ya. Nah, dalam konkursus atau gabungan tindak pidana atau summon law tadi, itu ada 2 pandangan. Yang pertama terkait masalah pemberian pidana. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di penerapan asas legalitas tadi ya, tujuan untuk konkursus terkait masalah pemberian pidana. Misal pasal 362 KUHP. Nah, ini kan masalah pencurian. Misal pada pasal 362 bunyinya kira-kira begini. Barang siapa dengan sengaja mengambil barang, baik yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum, diancam dengan tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana 15 tahun. Nah, pasal 362 ini dalam naskah aslinya dikatakan perbuatan. Jadi dalam bahasa Belanda itu ada jamak, ada single juga ya, seperti bahasa Inggris juga, bahasa Arab. Tetapi kalau di Indonesia nggak ada. Jadi kalau di Indonesia itu kalau mau nyebut jamak disebutkan jumlahnya di depan, misalkan 2 pencurian. Kalau banyak kita sebutkan beberapa pencurian. Tapi dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris dan bahasa Arab itu merubah kata itu berarti menjadi jamak. Feit itu adalah perbuatan dalam bahasa Belanda, tetapi feiten itu adalah beberapa perbuatan. Nah, pasal 362 itu dikatakan perbuatan-perbuatan. Nah, dilakukan sekali di satu tempat, misalkan ada seorang yang mencuri satu tempat, di satu rumah gitu, ada seseorang mencuri jam tangan, kemudian setelah itu dia mencuri televisi, kemudian dia mencuri lagi handphone misalkan. Nah, itu dikatakan feiten, perbuatan-perbuatan. Padahal adalah satu perbuatan, tetapi barangnya itu ada beberapa. Ya, jadi pasal 362 dilakukan sekali di satu tempat dengan bermacam-macam barang, atau dilakukan di beberapa tempat dengan satu macam barang. Misalkan begini, si A itu mencuri di Jalan Semarang, dia mencuri sepeda motor. Kemudian itu tadi pagi, kemudian siangnya dia mencuri lagi di Jalan Surabaya, dia mencuri sepeda motor lagi.
kemudian malamnya, nah ini pencurinya cepat kaya ini karena berkali-kali dia berhasil mencuri ya. Malamnya dia mencuri di Jalan Bogor, dia dapat juga sepeda motor. Nah, bagaimana hukumannya? Bagaimana hukumannya? Apakah sama? Apakah sama? Apakah sama dengan yang dilakukan di satu tempat, kemudian mencuri beberapa barang, dan yang dilakukan di beberapa tempat dengan mencuri satu jenis barang? Nah, bagaimana? Nah, makanya dibicarakan atau makanya diciptakan ajaran tentang konkursus ini. Bagaimana pemberian pidananya, apakah sama ataukah tidak? Nah, ini nanti kita bicarakan berikutnya. Karena tindakannya sama-sama mencuri, dan di sini juga dikatakan bahwa tindakan itu tadi bukan fight, bukan satu perbuatan, tetapi beberapa perbuatan atau yang dinamakan fighten. Nah, kemudian yang kedua, bentuk khusus dari perbuatan pidana. Jadi konkursus ini bisa menciptakan bentuk khusus dari perbuatan pidana. Contohnya di pasal 365. Di pasal 365 ini ada kekerasan atau penganiayaan dan kemudian ada pencurian. Tetapi dalam pasal ini digabung menjadi pencurian dengan kekerasan. Itu kan berarti menjadi bentuk khusus, ya. Jadi kalau misalkan kita pisah, itu tadi kalau kita pisah kan menjadi dua, ada penganiayaannya, kemudian ada pencuriannya. Nah, ini ada beberapa sistem penjatuhan pidana. Jadi karena nanti yang kita bicarakan adalah bagaimana sih cara menjatuhkan pidananya, maka ini ada beberapa sistem penjatuhan pidana. Nanti akan kita bicarakan masing-masing lebih dalam lagi. Jadi ada stelsel absorpsi atau absorpsi, ini salah ya, absorpsi stelsel. Jadi stelsel absorpsi kita namakan. Nah, stelsel absorpsi ini adalah diambil satu pidana yang terberat. Itu kalau pidananya sama ya. Diambil satu pidana yang terberat, misalkan pembunuhan dan pencurian, maka yang diambil adalah yang pembunuhan, karena pembunuhan hukumannya 15 tahun, pencurian hukumannya adalah 5 tahun. Kemudian stelsel kumulasi. Nah, stelsel kumulasi ini ada bermacam-macam ya. Jadi nanti ada kumulasi yang murni, ada kumulasi terbatas, dan ada kumulasi yang terbatas atau kumulasi yang diperingan, diperlunak, dan ada stelsel kumulasi yang tidak terbatas. Kalau kumulasi ini berarti stelselnya ada dijumlahkan semuanya. Jadi pidananya itu ditambah semuanya. Misalkan ada pencurian pada satu waktu ya, ada pencurian, kemudian ada penganiayaan, kemudian ada pembunuhan. Nah, itu ditambahkan semuanya. Jadi pencurian hukumannya berapa, penganiayaan berapa, pembunuhan berapa, itu ditambah semuanya. Nah, itu stelsel kumulasi. Nanti akan kita bicarakan berikutnya. Nah, dalam konkursus ini atau perbarengan atau apa tadi dalam bahasa Belandanya samenloop van strafbarfeiten ya, itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah konkursus idealis, eindaatse samenloop. Yang kedua adalah perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling. Kemudian yang ketiga konkursus realis atau meerdaatse samenloop. Nanti kita jelaskan satu persatu. Samenloop van strafbarfeiten ini diatur dalam pasal 63. Jadi diatur mulai pasal 63 sampai pasal 71. Sampai pasal 71. Nah, termasuk di pasal itu ada perbuatan pidana tertinggal. Kemudian ada pembahasan mengenai residif atau pengulangan tindak pidana. Nah, ini nanti akan kita bedakan antara konkursus itu perbarengan dan pengulangan, karena banyak yang menyamakan atau tidak mengerti bahwa antara konkursus dan residif itu berbeda. Nah, kalau ini nanti ada videonya sendiri, jadi kita bahas dulu yang sekarang kita bahas konkursus idealis dan perbuatan berlanjut.
Nah ini ada contoh. Jadi contoh ya, contoh biasanya kita sering membaca, misalkan ada berita tentang tindak pidana atau perbuatan pidana, perbuatan kriminal, apa istilahnya bermacam-macam ya. Itu ada begini. Para pelaku dikenakan pasal 338, kemudian 340 KUHP, subsidiar pasal 170 ayat kedua ya, ayat 2 kedua dan ketiga KUHP, subsidiar pasal 351. Nah, ini ada pasal pembunuhan ya, pasal 338, kemudian ada pasal 340 KUHP, ini pembunuhan berencana ya. Kemudian ada lagi pasal tentang penganiayaan. Nah, ini ada beberapa pasal subsidiar ini yang kita namakan biasanya ya, kita namakan pasal berlapis. Itu dikenakan pasal berlapis karena apa? Karena yang dilakukan adalah beberapa tindak pidana. Kita sering nanti mahasiswa kalian cari kasus-kasus yang yang seperti ini. Jadi kalian cari kasus yang satu orang pelaku gitu ya, satu orang atau lebih itu melakukan lebih dari satu tindak pidana untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai konkursus. Baiklah, mahasiswa mudah belajar hukum, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya untuk materi yang berbeda, tetapi masih dalam judul yang sama, tema yang sama, yaitu Samenloop van Strafbaarveiten atau konkursus. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.